Kalau rehab 2 ini kira-kira seperti apa dan apa bedanya Bu dengan rehab yang pertama? Kalau sebelumnya program rehab ini bisa dimanfaatkan untuk peserta mandiri gitu ya. New Rehab 2.0 ini juga bisa dimanfaatkan oleh peserta yang saat ini sudah beralih segmen, Mbak Elsa. Tribuners tidak perlu khawatir karena untuk peserta yang mengambil program rehab ini, seandainya belum selesai masa cicilannya, ini kemudian bisa melunasi seluruh sisa cicilannya. Cukup melakukan pembatalan saja pada menu rehab, maka nanti akan muncul seluruh sisa tagihan yang belum dibayarkan. Betul. Nah, setelah itu Tribuners langsung bisa melakukan pembayaran dan kemudian status kepesertaannya kembali menjadi aktif dan sehingga tidak ada kendala dalam hal akses pelayanan kesehatan. Kami harapkan kepada Tribuners kita bisa secara rutin membayarkan iuran setiap bulan gitu. Tanggal 10 setiap bulan ya, jangan lupa membayar iuran untuk menjaga status kepesertaan Tribuners semua aktif. Kita bisa saling bergotong royong untuk keberlangsungan program jaminan kesehatan ini. Hai Tribuners, kembali berjumpa di Tribun Topik, di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik. Bersama saya Elsa Elning Tias. Hari ini gimana kabarnya Tribuners? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke Tribuners, di Tribun Topik yang sebelumnya kita tuh pernah membahas tentang salah satu program BPJS Kesehatan, yaitu Rehab. Nah, dengar-dengar nih Tribuners, ternyata ada program Rehab 2.0 atau Rehab 2 nih. Ada seriesnya ya ternyata Tribuners, tapi kira-kira bedanya apa nih dengan rehab yang pertama? Kita akan membahasnya pada Tribun Topik kali ini dengan narasumber yang telah hadir di studio Tribun Jateng, yaitu Ibu Lady Gina Pratiwi. Beliau merupakan Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Cabang Semarang. Halo, selamat pagi Bu Lady. Selamat pagi, Elsa. Lemah lembut, cantik banget hari ini. Halo Tribuners, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Amin, amin. Terima kasih Ibu doanya. Kalau Ibu Lady sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah dong. Sudah, sarapan itu harus ya, biar tetap semangat gitu ya. Nah itu, yang penting tetap semangat ya Bu. Padahal kalau belum sarapan mau Elsa ajakin dulu nih. Oke Bu Lady, ini dengar-dengar ada Rehab 2 nih ceritanya ya. Kita kan pernah membahas tentang Rehab 1 seperti itu ya. Kalau Rehab 2 ini kira-kira seperti apa dan apa bedanya Bu dengan Rehab yang pertama? Iya, Mbak Elsa, mungkin mudah-mudahan Tribuners masih ingat ya, gitu kan. Kami pernah membahas terkait dengan program rehab. Nah, mungkin kami di sini mau merefresh kembali terkait dengan program rehab ini. Sebetulnya apa sih program rehab gitu ya? Jadi program rehab ini merupakan rencana pembayaran secara bertahap yang dia sebetulnya memberikan kemudahan kepada peserta JKN nih untuk dia bisa melakukan pembayaran secara bertahap atau mudahnya nyicil gitu, Mbak Elsa. Nah, di rehab sebelumnya ini memang sudah berjalan sampai dengan saat ini dan alhamdulillah dari sisi keaktifannya juga sudah mendorong ya keaktifan peserta, khususnya peserta PBPU yang memiliki tunggakan dan mungkin berat gitu ya kalau harus melunasi semua. Nah, ini dimanfaatkanlah program rehab dengan mekanisme cicilan. Nah, kemudian apa nih yang baru dari program New Rehab 2.0 ini? Jadi Tribuners, kalau sebelumnya program rehab ini bisa dimanfaatkan untuk peserta PBPU ya, atau mungkin familiar orang menyebutnya sebagai peserta mandiri gitu ya, di mana dia bisa nyicil nih dengan masa cicilannya maksimal 12 kali. Dari New Rehab 2.0 ini juga bisa dimanfaatkan oleh peserta yang saat ini sudah beralih segmen, Mbak Elsa. Iya, jadi juga bisa manfaatkan program New Rehab 2.0 ini. Oke. Kalau ini kan tadi katanya ada alih segmen. Sebenarnya alih segmen itu apa Bu Lady? Iya, jadi begini Mbak Elsa, peserta untuk program JKN ini kan secara garis besar ada 2 jenis gitu ya. Jadi ada peserta PBI atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dan juga peserta non PBI gitu ya. Jadi peserta non PBI ini salah satunya adalah peserta PBPU yang sebelumnya di rehab sebelumnya yang bisa manfaatkan program rehab. Nah, peserta yang PBPU ini dimungkinkan di dalam perjalanannya dia akan berganti nih status kepesertaannya. Nah, misalkan dia kemudian bekerja gitu ya, maka dia beralih menjadi segmen pekerja penerima upah. Atau bisa jadi dia kemudian berganti menjadi peserta yang dibiayai oleh Pemda misalnya. Dia akan menjadi peserta PBPU Pemda istilahnya gitu ya. Jadi peserta alih segmen ini adalah peserta yang dulunya dia sebagai peserta PBPU yang kemudian beralih ke segmentasi yang lain. Namun, nah ini ada namunnya nih. Namun memang masih memiliki iuran yang belum dibayarkan selagi beliau menjadi peserta PBPU. Nah, inilah yang kita akomodir di dalam program New Rehab 2.0 ini.
Oh, oke. Ternyata ada fasilitasnya Tribuners. Betul. Ada New Rehab 2.0 seperti itu. Oke, ini berbicara tentang alih segmen dan juga ini ada program baru dari BPJS Kesehatan. Boleh nggak nih kita diceritain gimana caranya buat ikut atau bergabung dengan The New Rehab 2.0 ini, Bu? Oh iya, caranya sangat mudah sekali ya, Tribuners. Cukup bisa melakukan pendaftaran melalui aplikasi Mobile JKN gitu ya. Jadi banyak sekali kemudahan di dalam aplikasi Mobile JKN ini. Salah satunya bagi Tribuners yang memang ingin memanfaatkan program rehab itu bisa melakukan pendaftaran melalui aplikasi Mobile JKN. Gitu. Nah, Mbak Elsa, memang perbedaannya untuk New Rehab ya 2.0 ini, khususnya peserta yang sudah beralih segmen ini memang berbeda di masa cicilannya, Mbak Elsa gitu ya. Jadi kalau untuk peserta yang sudah beralih segmen ini bisa memanfaatkan program New Rehab sampai dengan masa cicilannya 36 bulan. Oh, oke. Ya, jadi nanti bisa disesuaikan ya, seandainya bisa dihitung gitu dalam aplikasi Mobile JKN ini. Kemudian nanti ketika memilih program rehab, kita akan simulasikan gitu kan berapa tahapan yang dikehendaki. Misalnya, aduh saya ingin nyicilnya 20 kali deh gitu. Nanti akan langsung muncul tuh berapa yang harus dibayarkan setiap bulannya oleh peserta. Jadi sangat mudah sekali ya, bisa melalui aplikasi Mobile JKN. Jadi tidak perlu jauh-jauh ya harus datang ke kantor BPJS Kesehatan gitu ya. Cukup dari rumah buka aplikasi Mobile JKN, silahkan bisa memilih menu di program rehab. Gitu. Ya kita berharapnya sih nggak ada nunggak-nunggak ya, Bu. Cuman kalau terpaksanya harus mendaftar, ternyata bisa lewat Mobile JKN gitu. Daripada sumpek juga harus datang seperti itu, ternyata bisa sambil rebahan sambil daftar ya, Tribuners. Iya, betul sekali. Oke, Bu Lady, ini kalau boleh diceritain juga, sebenarnya kapan kita bisa mendaftar ya? Ada periode tertentunya kah atau seperti apa ini? Iya, kalau untuk pendaftaran bisa diakomodir setiap bulan, jadi nanti maksimal di tanggal 28 setiap bulannya, ya kecuali bulan Februari ya, kita hanya akomodir sampai dengan tanggal 27, dan setelah melakukan pendaftaran, nanti kemudian langsung muncul simulasi, dan pembayarannya pun juga sangat mudah nih Mbak Elsa. Setelah melakukan pembayaran nanti bisa pendaftaran selesai, kemudian bisa langsung melakukan pembayaran gitu ya, dikarenakan sudah bekerja sama dengan kami. Oke. Tanggal 28 Tribuners, jangan sampai kelupaan itu. Tapi khusus Februari harus di tanggal 27 seperti itu ya. Oke, jangan lupa dicatat Tribuners, takutnya kelewatan nanti harus nunggu bulan berikutnya kalau mau daftar gitu ya. Oke, Ibu Lady, ini kan juga menarik banget, ada New Rehab 2.0, terus ternyata bisa lewat Mobile JKN. Boleh diceritain mungkin ke Tribuners gimana caranya step by step-nya setelah buka Mobile JKN nih, kira-kira menu apa yang harus dipilih sebenarnya? Oh ya, jadi Tribuners nanti setelah membuka Mobile JKN cukup memilih menu rehab gitu ya. Jadi menu ini memang akan aktif jika Tribuners memiliki tunggakan gitu ya. Jadi mungkin nanti yang bertanya-tanya, kok saya udah coba nggak ada ya? Berarti artinya memang tidak menunggak gitu ya. Jadi oke, berarti aman gitu. Tetapi kalau Tribuners yang saat ini masih memiliki tunggakan, silahkan nanti bisa memilih program rehab di dalam aplikasi Mobile JKN. Kemudian bisa dipilih berapa periode yang dikehendaki gitu ya. Nanti akan muncul simulasinya. Jadi Tribuners juga bisa menyesuaikan ya, seandainya nanti berapa kali sih mau dicicil gitu, misalkan mau 4 kali gitu, silakan nanti sudah akan muncul. Dan di dalam New Rehab 2.0 ini berbeda dengan rehab sebelumnya, di mana untuk peserta PBPU gitu ya, saat ini yang sudah mengambil program cicilan, maka untuk iuran bulan berjalannya langsung kita hitung tuh Mbak Elsa di dalam cicilan setiap bulannya gitu ya. Sehingga kalau Tribuners memilih nih, misalkan saya mau memilih untuk 10 kali gitu ya, nanti ketika di bulan ke-10 Tribuners membayarkan cicilannya sudah langsung otomatis aktif gitu. Oke. Ternyata begitu, tapi kuncinya harus itu dulu ya, ada tunggakan gitu. Kalau misalnya nggak ada tunggakan, berarti di aplikasi Mobile JKN-nya nggak ada pilihannya seperti itu ya. Maka ketika kita pilih program rehab, dia akan nggak muncul, dia akan muncul di situ bahwa tidak memiliki tunggakan gitu kan. Jadi nggak bisa untuk nyicil karena memang ada tunggakan. Jadi sebetulnya harapan kami nanti Tribuners nih ketika nanti klik, kok saya nggak bisa ya, berarti sudah aman. Artinya tidak memiliki tunggakan gitu. Seperti itu, ternyata ada cara simpel buat ngecek ada tunggakan atau enggaknya ya, Tribuners. Oke. Kemudian kalau misalnya kita sudah terdaftar nih, tadi kan juga disebutkan ada skema cicilannya seperti itu untuk yang menunggak nih. Kalau untuk cara pembayarannya setelah mendaftar program rehab ini, kira-kira seperti apa ya, Bu? Oh ya, kami saat ini Mbak Elsa, kita informasikan sudah bekerja sama ya, lebih dari 1 juta kita punya kanal pembayaran, jadi sangat mudah. Sebenarnya kalau lebih mudah tuh biar nggak lupa gitu ya, kadang kita bayar tuh kan lupa gitu ya.
Tribuners ini bisa memanfaatkan aplikasi ya. Di mobile JKN pun juga bisa mendaftar untuk auto debit. Nah, auto debit ini kan nggak perlu kita pusing ya, cukup kita menyediakan dana saja, kemudian setiap bulan akan otomatis terpotong, gitu ya. Tapi di samping itu juga mungkin Tribuners juga bisa memanfaatkan e-commerce atau bank juga sudah banyak bekerja sama dengan kami ya, baik bank pemerintah maupun bank swasta dan juga bank daerah, termasuk juga kalau sekarang yang biasanya kalau Tribuners itu yang suka belanja-belanja gitu ya, memanfaatkan e-commerce, silahkan. Di sana pun juga sudah ada pilihan untuk menu pembayaran iuran JKN. Namun memang kami sarankan untuk kemudahan pembayaran iuran supaya nggak lupa gitu ya, silahkan bisa mendaftarkan auto debit. Oh, oke. Biar tepat waktu, jadi biar tunggakannya nggak nunggak lagi seperti itu ya. Jadi bisa auto debit atau mungkin bisa ke e-commerce gitu ternyata Tribuners. Benar kata Bu Lady, yang hobi belanja mungkin bisa dimanfaatkan itu dari e-commerce, berarti dari Tokopedia. Iya, gitu. betul sekali. Masih bisa ya, oke. Tapi kalau mau simpelnya mungkin auto debit aja daripada membengkak Tribuners. Oke. Bu Lady mau menanyakan juga nih tentang kalau misal kita ikut program rehab ini, kira-kira kartunya itu bisa langsung aktif atau ada masa tertentu supaya bisa nanti baru bisa dipakai atau mungkin aktif berikutnya? Iya, Mbak Elsa. Jadi memang untuk peserta PBPU yang saat ini mengambil program rehab, memang status kepesertaan ini akan menjadi aktif kembali ketika keseluruhan dari tunggakannya ini sudah diselesaikan seperti itu. Jadi misalkan nih dia menunggak 24 bulan gitu ya, maka dia akan nyicil itu maksimalnya di 12 bulan. Maka bisa nggak misalkan nanti bulan ke-10 kira-kira udah aktif belum ya? Belum gitu ya, karena memang ini masih ada 2 bulan nih yang belum diselesaikan gitu. Jadi artinya itu akan kembali menjadi aktif ketika seluruh tunggakannya sudah bisa diselesaikan atau dibayarkan gitu, maka dia akan menjadi aktif kembali. Oke, berarti ada ininya ya, ada skema lainnya seperti itu. Oke, dan kita bisa memanfaatkan fasilitas dari New Rehab 2.0 ini Tribuners. Ternyata ini mengakomodir semuanya ya, termasuk buat Tribuners yang nunggak nih. Ya kita berharapnya nggak ada tunggakan seperti itu ya Tribuners. Jadi kita bisa memakai BPJS Kesehatan kita ya aman aja seperti itu ya Bu, langsung bisa dipakai tanpa harus memikirkan pusing juga kapan ini aktifnya seperti itu. Oke, kalau misalnya nih kita udah mendaftar rehab ini Bu Lady, tetapi kita belum lunas nih, tapi amit-amit kok perlu gitu. Ini ada skemanya juga nggak Bu? Oke. Jadi kan tadi Tribuners kan di awal sudah memilih ya, misalnya saya mau memilihnya 12 bulan aja deh gitu untuk cicilan. Kok ternyata di bulan ke-8 ini ada risiko sakit yang harus mengakses layanan kesehatan gitu. Jadi Tribuners tidak perlu khawatir karena untuk peserta yang mengambil program rehab ini seandainya belum selesai masa cicilannya, ini kemudian bisa melunasi seluruh sisa cicilannya gitu ya. Jadi nanti bisa mengakses kembali ke aplikasi mobile JKN-nya, kemudian nanti Tribuners bisa memilih menu di sana ya, ada untuk menu membatalkan program rehabnya, maka nanti akan muncul seluruh sisa tagihan yang belum diselesaikan nih, Mbak Elsa. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya baru 8 kali kemudian kok tiba-tiba sakit, aduh masa iya sih saya harus nunggu 4 bulan lagi nih gitu. Jadi Tribuners tidak perlu khawatir gitu ya, sisa tagihannya ini tetap nanti bisa diselesaikan, cukup melakukan pembatalan saja pada menu rehab, maka nanti akan muncul seluruh sisa tagihan yang belum dibayarkan. Betul. Nah setelah itu Tribuners langsung bisa melakukan pembayaran dan kemudian status kepesertaannya kembali menjadi aktif dan sehingga tidak ada kendala dalam hal akses pelayanan kesehatan. Oke, ya daripada aduh udah panik nih kalau ternyata nggak bisa dipakai, takutnya oh ternyata masih bisa, tapi nanti ya didiskusikan di mobile JKN gitu ya. Menarik Bu Lady. Oke, ini juga kalau misalnya ini kita memang berharapnya sehat dan selalu diberi rezeki seperti itu ya Bu. Kalau delalah nih, kalau Tribuners ternyata nunggak atau mungkin ada biaya lain yang ternyata belum dibayarkan, itu nanti kira-kira apakah ada denda tertentu seperti itu kah atau gimana nih? Jadi kami sampaikan Tribuners dan juga Mbak Elsa bahwa untuk peserta JKN ini memang ketika dia menunggak gitu ya, kemudian dia melunasi tunggakannya itu ada denda terhadap pelayanan ya, rawat inap. Jadi artinya kalau seandainya nih saya menunggak nih, kemudian saya bayar, saya terkena denda nggak gitu. Nah artinya denda ini akan timbul ketika ada
rawat inap gitu ya. Jadi di masa 45 hari setelah melunasi tunggakannya, maka akan ada denda pelayanan seperti itu. Yang besarannya ini adalah 5% dikalikan dengan tarif di rumah sakitnya berapa, kemudian dikalikan dengan jumlah bulan menunggaknya gitu ya, dengan maksimal 12 bulan kita pengalinya. Sehingga memang kami sarankan kepada Tribuners jangan sampai nih gitu ya kalau terlambat membayar iuran ya, karena memang ketika kita belum melakukan pembayaran iuran JKN sampai dengan akhir bulan, maka di tanggal 1 bulan berikutnya maka status kepesertaannya ini menjadi nonaktif sementara sampai dengan nanti dilunasi tunggakannya. Wah, nah itu tuh Tribuners. Jadi daripada pusing bener yang tadi ya, auto debit aja mungkin ya. Nggak perlu ingat-ingat, setiap bulan langsung terpotong dan selalu aktif. Nah itu, ya kita tinggal berdoanya banyak rezeki, banyak sehatnya juga gitu ya. Jadi bye-bye tunggakan, seperti itulah ya. Oke Bu Lady, ini menarik banget dan ternyata ada Rehab 2.0 ini. Apakah bisa dibilang kalau Rehab yang pertama itu sukses makanya ada Rehab 2.0 ini Bu? Boleh diceritakan? Iya betul sekali Mbak Elsa. Jadi memang program rehab ini memberikan kemudahannya. Kalau sebelumnya ketika belum ada program rehab ini kan peserta mungkin yang menunggak cukup lama ya khususnya. Kemudian bisa dibayangkan kalau misalnya dia mengambil kelas 1 gitu ya, tagihannya 1 bulan 150.000. Kemudian anggota keluarganya juga banyak nih kebetulan, misalkan 6 orang gitu ya, kalikan 24 bulan itu sudah berapa? Artinya kalau tidak ada program cicilan ini memang dirasa memberatkan. Dengan program rehab ini sudah mampu ya memberikan keringanan kepada peserta dan juga harapannya nanti bisa mempercepat keaktifan ya dari peserta itu sendiri. Nah kemudian kami dari BPJS Kesehatan mengembangkan program rehab ini ya ke program New Rehab 2.0 dan juga harapannya bisa memberikan kemudahan pula bagi peserta yang saat ini sudah beralih nih ke segmen yang lain namun masih memiliki tunggakan seperti itu, sehingga harapannya juga peserta ini nantinya tidak lagi ada kendala ya dalam akses pelayanan kesehatan ketika nanti dia sudah kembali lagi menjadi peserta PBB. Oke, jadi sudah diantisipasi Tribuners sama BPJS Kesehatan dengan New Rehab 2.0 ini dan juga nanti ada pergeseran segmen itu juga sudah dipikirkan ternyata skemanya. Oke Bu Lady, mungkin ini terakhir kalau dari Bu Lady kira-kira ada pesan tertentukah yang ingin disampaikan untuk Tribuners? Iya, ya terima kasih Mbak Elsa dan juga Tribuners. Kami mengucapkan terima kasih ya atas kontribusi dari Tribuners semua terhadap keberlangsungan program JKN ini. Ya. Kami harapkan kepada Tribuners kita bisa secara rutin membayarkan iuran setiap bulan gitu. Karena ada tanggal keramatnya nih Mbak Elsa, tanggal 10 setiap bulan ya. Jangan lupa membayar iuran untuk menjaga status kepesertaan Tribuners semua aktif gitu ya. Karena memang dengan membayarkan iuran secara rutin, maka status kepesertaannya aktif, kemudian perlindungan terhadap pelayanan kesehatan juga bisa terjaga dan tentu saja kita bisa saling bergotong royong untuk keberlangsungan program jaminan kesehatan ini. Nah, itu dia. Untuk berlangsungnya program ini Tribuners, kan kita juga pengen sehat semua ya. Betul. Seperti itu. Dan ada tanggal keramatnya Tribuners, tanggal 10 gitu. Ya, jangan lupa itu, tanggal 10 saatnya ini BPJS. Oke Bu Lady, terima kasih banyak Ibu. Ya, kita jadi lebih tahu tentang New Rehab itu seperti apa. Kemudian kita juga mendapat fasilitas yang sangat memadai dari BPJS Kesehatan. Kita kan sama-sama pengen sehat ya Bu ya. Iya. Oke, luar biasa Ibu. Semoga program JKN dan Rehab 2.0 ini pun juga berjalan lancar ke depannya dan kita nunggu banget nih inovasi berikutnya dari BPJS Kesehatan, ada apa lagi kira-kira. Terima kasih banyak Ibu Lady. Terima kasih Mbak Elsa, terima kasih Tribuners, terima kasih selalu. Baik Tribuners, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa saksikan Tribun Topik Baik Tribuners, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Saya Elsa Elningtyas, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.